Kita mau ke gua. Wah, ini nih. Oh, enggak, ada suara. Dengar nggak? Wah, Jadi lanjut aja. Oh, ini belum apa-apa loh. Ini belum apa-apa sih. mereka itu. Congreja, Ngepeng, kita ada di hutan belantara ya. hutan belantara. Hutan belantara. Hutan ya. Hutan. Kayaknya kita ngasal nih. Iya, sekarang kita bingung nih pemirsa. Bukan pemirsa lagi. Apa Kita nih? sekarang panggilnya pocongers. Pocongers, ya. Pocongers asli. Oke. Jadi buat para pocongers, Buat para pocong ya udah ya. kita sambut aja. Mungkin Mari kita oke, kita buat opening sebenarnya kita, Bro. Yang opening yang ini kan mewah lah gitu. Iya, udah. Jangan Ayo. standar gitu. Kita buat 1, 2, 3. Serius. Mewah. Mewah. Serius. Ya. 1, 2, 3. Selamat malam buat para pocongers dimanapun Anda berada. Selamat datang di Jalan-Jalan Misteri bersama saya Aldi Depeng. Dan saya Lenny Kurasi. Ini. Iya. Mantap. Mantap. Jadi kita pocongers kita ada Ya. di hutan belantara. Hutan belantara ya. Pasti penasaran kita sebenarnya ada di mana? Penasaran banget kalian. Yang pasti ikuti terus perjalanan kita. Ikuti aja, di follow aja. Berburu sesuatu yang tak nampak, tapi Apa kita bisa nampak. Nah, itu tuh yang bikin gue bingung selama di dunia ini nih. Betul. Awak lo. Iya. Udah intinya ikut Iya. terus perjalanan Ikutin pokoknya. jalan-jalan Iya. misteri. Jalan-jalan mis. Mau tahu kita ada di mana? Penasaran kan? Maka dari itu ikuti kita terus. Ikutin ya. Gue kayaknya kepo nih. Ayo. Setelah terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dagopakar Bandung didirikan sebuah gua pada tahun 1942 oleh masyarakat Indonesia dengan sistem tanam paksa yang dibuat penjajah Jepang dan disebut Romusa. Walau gua ini tak sempat terselesaikan, akan tetapi menyimpan banyak misteri, mitos, dan kisah yang terus berkembang. Salah satu yang cukup populer adalah mengenai pantangan mengucap kata lada. Menurut masyarakat setempat, kata tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang begitu dihormati. Yang paling kuat itu ya nggak boleh bilang ada. Alasannya itu menyangkut nama cuman bukan lada sebetulnya namanya. Yang ada di laga. Efeknya ya banyak yang suka ada kesurupan, ada apa. Udah kejadian kemarin sampai ada kejadian anak belum lama lah, ada baru 2 tahun ini, 2 tahun lebih sedikit. Orangnya orang ujung berung, anaknya sampai ngomongnya kasar gitu nggak percaya gitu, tahu-taunya lidahnya menjulur gitu kayak dogi gitu ya. Jika seorang nekat mengucapkan kata lada, konon akan mengalami kejadian-kejadian mistis seperti benda jatuh, merinding, hingga kerasukan. Di samping itu banyak cerita menyeramkan seputar goa itu yang beredar pada masyarakat luas, mulai dari penampakan sosok tentara tanpa kepala, suara derap langkah kuda, aungan macan, hingga kemunculan sosok menyerupai pocong dan kuntil anak. Ini dia, Goa Jepang. Sebenarnya pocong kebencong sih. Ya, harusnya kita buat opening itu yang menggelegar, Bro. Iya men, yang bikin Oke, orang ntar tuh ya, bakal kapan-kapan. wah. Ntar episode selanjutnya ya. Iya. Nah, Bro, Oh. kita mau ke gua. Wah, ini nih. Ya, oh iya. Ini para pocongers, tapi Bro, gila, ini belum apa-apa. Udah kayak di movie ya. Aduh. Ini produser bener mau kesini kita? Ya. Wow. Wow.
Siapa duluan? Anda boleh duluan? Apa saya? Ya udah sweet lagi. Jangan. Enggak. Ya udah terus gimana? Masuk sini. Masuk deh. Allahu Akbar, enggak ada tempat lain. Iya, kayak apa gitu yang lebih Apaan? Lebih apa? percaya. Apa lebih percaya? Ya soalnya kan gelap, men itu dalam dan gelap. Gua gitu. Jepang. Terus hitam gitu. Gua Jepang. Gua punya tebak-tebakan. Tahu tuh, Gua apa yang Jepang? yang gue Jepang. Iya bener. Pinter lu. Anda ini. Asik. Pocongers reja, Bro. Yaudah. Yaudah, Nggak Bro. baca buku apa? Kita mau gak mau masukin dah. Udah. Gitu. Udah. Ayo, pocongers. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita udah masuk ke Gua Jepang. Jadi Gua Jepang ini dibangun pada tahun 1942, di mana Gua Jepang ini didirikan oleh Romusa atau pekerja yang menggunakan sistem paksa di sini. Jadi Tanah paksa. ya Allah ngagetin mulu. Gue mau informasi Iya, dulu. iya. Gak enak banget. Oke, jadi lu jagain belakang. Jadi Gua Jepang ini didirikan 42. Jadi ini berfungsinya sampai 45. Jadi 1942 itu masih zaman penjajahan Jepang. Di tahun 42 itu dikerjakan atau dibangun ini oleh Romusa, para pekerja-pekerja yang ada di Indonesia dengan sistem tanam paksa dan digaji tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Seperti itu. Dan ini tepatnya ada di Taman Hutan Raya Bandung di daerah Dago Pakar. Seperti itu. Gila sih. Gila sih, ayo aku yang gila. Kita sebenarnya mau lebih dalam. Ya udah langsung aja kita hunting, kita ambil gambar-gambar. Dan di sini banyak sekali mitos yang katanya ada tentara Jepang tanpa kepala, bro. Iya. Tanpa kepala. Banyak yang bikin gue ini banget. Pocongers semua. Iya. Bayangin nih tentara Jepang. Iya. Kagak ada kepalanya. Kepalanya nggak ada. Bayangin kepalanya nggak ada. Coba kepala lu nggak ada. Ini misalkan dia naik motor kan, masa nggak pakai helm? Iya. Kita. Iya. Coba. Nah kayak gini nih. Ya kan kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Oh, ya. Kayak gini. Kayak gini. Oh berat nih. Gini. Iya. Banyak sinyalin luar dong. Jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke Gua Jepang. Ini dia. Ambil foto aja sini ya. Oke. Nah sini. Ayo gelap terus nih. Dan sekarang gue mau ngambil pakai handycam, bro. Oke. Punya siapa itu? Punya lo? Punya gua. Buat JJMAS. Ya ini lu nemu. Bro. Aduh. Lu nemu apa, bro? Oh men, tadi kayak HP-nya mendekat ini. Enggak, ada suara. Coba, ambil. Kita kemana, Pak? Kita telusuri aja ke sini. Ternyata dua ini luas banget ya. Ya, luas banget. Lebar ini ya. Jadi dia dari pintu masuk ke dalam itu sekitar 100 meter. 100 meter kan? 100 meter. Iya. 100 meter dan ke pinggirnya itu ada 200, jadi sekitar 300 meter. Gitu. Yuk langsung aja. Bisa ditahu ya. Dan di sini ada apa namanya? Ada suara tadi daerah sini yang gue lihat. Ini sih. Dan siapa ini? Dengar nggak? Suara. Jadi lanjut aja. Ya. Dong, anak-anak lu duluan. Jadi bisa bareng-bareng. Baik. Kita sudah menelusuri. Kami kita ikutin terus. Ini jalan buntu ya kan? Oh iya, ini jalan buntu. Dan di sini ada ventilasinya, guys. Ventilasi buat Ventilasi? Keluar mana ya? Iya, ventilasi buat keluar. Nah,
Udah yuk, mungkin kita lihat ventilasinya. Bisa? Ya, lu ambil ventilasi ya. Kemana dulu nih? Kanan nih. Kiri dulu. Udah dapet nih. Ya, oke. Sebelah. Lu belum make up dulu, belum make up. Ya. Malam dulu Serius nggak ada flash. ada Apaan? ini ada suara gitu. Itu suara kelelawar. Positif thinking, bro. Positif thinking. Ya, lanjut. Nah, ini Reja ini sedang ngambil gambar-gambar yang menurut dia instingnya kuat nih. Jadi menurut lu nih ya, jarum kompas lu mengatakan yang paling kuat gimana nih? Karena kiri atau di mana? Yang kompas lu mengatakan kita harus ke atas ya. Oh ya, tapi nggak ada bukti mana jarum kompas lu? Kan gue simpen dulu. Oh, lu simpan. Oke. Biar yang nonton penasaran nih. Penasaran itu lah gitu. Ya, mungkin langsung kita lurus, kita kelilingin semua Iya. supaya benar atau Maksudnya tidak. itu biar pocong itu udah tahu men. Di dalam baju Jepang ini maksudnya ada apaan sih? Betul. Jadi Lubang-lubangnya itu mitos itu atau pendapat dari masyarakat itu benar atau enggak gitu. Iya. Oke. Ini makanya kita harus meyakinkan mereka semua yang duduk santai menonton kita. Dan yang pasti Ya. perlu diketahui bahwa Iya. Ghost Photography channel ini tidak mengada-ngada atau jalan-jalan misteri ini tidak mengada-ngada Iya. dan merekayasa suatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh kita untuk membohongi publik. Seperti Kita itu. membuktikannya dengan secara ilmiah, sains, dan kita bisa menggunakannya secara edukasi pemahaman manusia secara logika ya kan. Depeng dan rejakulasi kuat. Iya. Tadi. Dia nggak takut juga nggak takut. Iya, lu gak usah takut, lu kan cowok men. Cowok itu harus strong men. Ya gue misalnya, Gini tuh. katanya kan ada suara-suara kuda gitu men yang Oh iya. gua pernah ketahui melalui ensiklopedia pemikiran gua Iya. dari Ensiklopedia. sebuah artikel yang gua baca. Katanya di sini tuh ada suara kuda nih, Betul. suara kuda yang gitu suaranya. Cuman dari tadi kayaknya gua nggak dengar suara kuda. Belum ya. Gua cuman dari tadi dengar suara hati gua doang. Kayak ada panggilan message gitu ya kan, dan lu harus diminjek nih. Oh, bukan panggilan salah sambung. Enggak, bukan salah sambung. Siap. Dan selain suara kuda, guys, Iya, kita ketahui bahwa di sini mitosnya ada suara macan juga. sama macam. Geram. Oh ya, yang tadi itu ya. Yang tadi itu. Iya. Yang perlu kita ketahui, yang paling utama dari para narasumber bahwa di tempat ini nggak boleh sompral. Oke, nggak boleh sompral. Kalau sompral bisa mengalami kejadian-kejadian mistis. Kalau seandainya kita sompral, gitu. Iya. Itu yang paling utama sih ya, yang paling betul. ditekankan oleh para narasumber yang ada di sini. Bahkan ketika ada yang berani sompral, dia itu kesurupan. Iya. Dan ada yang paling ekstrim, Betul. dia kesurupan langsung terjun ke air terjun dengan anaknya lalu meninggal. Itu tuh men yang paling. Jadi mesti hati-hati para pengunjung yang memang ingin hunting atau mengeksplor tempat gua Jepang. Itu hati-hati dalam berbicara. You know, everybody, you must be careful. You know. Dan di sini selain tentara Jepang tanpa kepala itu, Iya. ada juga mitos Betul. kuntilanak dan pocong. Ya harus gitu. Gitu. Suara ada orang ngomongnya. Kita nggak ada yang ikutin tadi kan? Nggak ada. Nggak ada yang ikutin. Jelas kan? Itu dengar semua. Iya. Iya. Lu dengar bro? Ini men. Dengar apaan? Suara kentut. Udah serius kayak ada suara gitu. Betul, kita hening sebentar semua. Serius lu jangan bicara mulu. Serius. Tuh, Dengar nggak? Ini serius.
coba kita jelasin soal itu ya. Ini serius. Mungkin bisa kita lebih dekat lagi. Gimana Peng? Menurut tuh? Apa kita? Enggak. Apakah ini ketika kejadian tentara Jepang lagi ngobrol atau gimana? Mungkin mereka lagi Merancang strategi. merancang strategi gimana caranya ini terowongan udah dibangun tapi di Tidak dipakai. Iya. nggak Tinggalkan terpakai, ini udah dibangun tapi nggak kepake. nggak kepake gitu. Iya. Buat hiasan aja. Gitu. Capek-capek Heeh. banyak romusa atau buruh dari Indonesia yang sistemnya paksa itu sekitar 4 juta sampai 10 juta orang. Bayangin nih, Iya. 4 sampai 10 juta. Mayoritas dari Pulau Jawa. Kita aja subscribernya nggak nyampe segitu. Iya. Ini Romusa ini 10 juta. Bayangin. Betul. Ekonomi Indonesia mau gimana? Betul. Tahun 1942 itu, Makanya Pocongers harus hargain kita Iya. sebelum kita menjadi pocong. Iya, apalagi buat generasi milenial ya. Jangan mentang-mentang hidup lu udah enak, lu nggak bisa kerja paksa gitu. Betul. Lu rasain di zaman sekarang gini. Betul. Seperti kita berdua ini, men. Betul. Pocongers. Pocongers. Halo Pocongers. Ini lagi salam-salam. Intinya subscribe nih supaya kita 10 juta. Iya. Bayangin Kita membela 10 juta. Romusa. Iya, kita membela tuh melibumi melibumi orang-orang nenek moyang kita dulu tuh yang bekerja. Betul. Yang beli paksa mereka itu. Tuh. Diam. Pak, serius Pak? Iya, serius. Ini terus. Suara apa Pak? Lewat ke arah sana. Nice. Kita sorot. Ayo. Kamu ya. Diam sana. Serius. Coba lu duluan lo. Apa kameramen dulu nih? Ada kameramen. Ya. Serius. Ah, host udah mulai. Serius. Ambil jangan. Iya, gue nemenin dulu. Bukan tugas ini. Iya. Dulu yuk. Apa aja? Ambil aja. Di sini guys, tadi guys. Sorot guys, sorot. Oh iya, ini ada tempat yang nggak sempat dipahat sama Romusa ya. Maksudnya yang nggak jadi gitu. Jadi ini sebenarnya nggak terselesaikan. Ada, jadi cuman itu aja, cuman relief gitu. Cuman ada apa namanya? Atau nggak kita maju ke rumah? Terus kelihatan ya kamera? Kelihatan? Guys, itu apa? Oh bukan, kira gue lalawar atau lampu ya? Tapi yang gue pikirin yang pengen jadi tadi ya. Banyak kan orang-orang Indonesia itu tingginya seperti ini ya, zaman dulu ya. Iya. Itu gimana cara mereka ke atas dulu ya? Nah itulah kehebatan Romusa. Kehebatan guru. Kita kemana? Sekarang kita ke sini. Ayo kita berdua lah. Berapa luas tanah di sini? Kira-kira lowongannya? Luas tanah ini ada 700 meter. Oh yang dari si bapak Yang bapak narasumber tadi ini ada 700 meter. bapak narasumber semua ya? Bapak narasumber yang tadi. Oh yang tadi. Iya. Lu belum kenalan? Belum. Kenalan itu. Sama. Udah. Terus nih. Serius. Udah.
Ayo guys, kita langsung ikutin. Katanya tadi ada petunjuk suruh sini. Dan tadi ada suara-suara di sini. Ayo. Come on. Guys, ini benar-benar gelap banget. Kalau episode sebelumnya banyak banget, bukan banyak banget, sorry. Di episode sebelumnya itu ada lampu. Ini bener-bener. Tadi kita lihat ada lampu aja nggak nyala. Iya nggak? Yang di atas itu ya pengen. Iya. Kayaknya lampu merek apa ya? Gue nggak tahu ya. Jadi ini bener-bener. Ini kalau sendiri nggak tahu mana ini, sekali masuk udah nggak tahu jalan kemana. Karena sih bayangan gue sih pengennya gue sendirian pengen di sini pengen gitu. Kayak biar lo kali-kali lah nyenengin hati gue gitu. Ya lo sendiri di sini nggak apa-apa lu tinggal ya. Oh, kalau yang lain. Ya udah dah. Gimana? Gue udah biasa sendiri kok. Ya, sendiri. Tadinya kan. Lu kan. Ya udah lah, nggak apa-apa lah. Lanjut. Ya, Congreja. Jadi di sini banyak sekali kelelawar. Ya. Ngomong mulu sih lu. Bang, lu kan punya adek lu. Hah? Punya adek. Pengen punya masa depan. Semangat Reza, semangat dikit lagi. Iya. Nggak, jadi gini, di sini udah mah gelap, ada kelelawar dan terowongan doang gitu. Ini apa lu bilang banyak kelelawar? Kelelawar? Ada Batman? Nggak ada. Banyak kelelawar berkeliaran, itu sih yang buat oh itu suara apa, ternyata kelelawar. Jadi di sini emang bener-bener ada kelelawar dan sekitar sini pun kabarnya di siang ini ada banyak monyet. Ada monyet juga ya kayak di episode sebelumnya. Kayak lu. Baik monyet. Lu punya. Kena gue. Oke. Hunting mungkin cukup di sini karena kita sudah Ya. banyak sekali kita telusuri, sudah dalam sekali. Betul, banyak banget. Kita nggak tahu udah ketelusuri semua atau belum karena banyak banget jalan cagak. Makanya tadi kompasnya keluarin mana nih yang bagus gitu. Cuma kompasnya hanya belum fungsi sekarang ini. Jadi pokoknya intinya kita udah lama di sini. Iya. Udah jam berapa nih? Jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi udah gila kan ya. Gila men. Dingin nih kayak episode sebelumnya dingin banget. Maka dari itu gua di sini pakai apa tuh? pakai Geor. Asik. Pokoknya luar biasa banget Geor, membuat gua nyaman buat hunting. Jadi gua bisa konsentrasi. Mantap. Ini tebel kan? Tebel ini kayak iman gua. Iman gua kan tebel. Mungkin kita cukup di sini, kita lihat Ini ya. gambar-gambar yang sudah tadi diambil oleh Congreja. Yang lengkap dong, nyalanya doang. Cong atau benjong? Congreja. Congreja ininya kita lihat. Reja. Iya. Kurasi asik. Apaan? Hanya masak ini. Asik. Sekarang lagi udah lu rejakulasi intinya. Ya. Kita akan lihat gambar-gambar yang diambil oleh Congreja. Ini semua ini banyak banget pasti gambar-gambar yang Ya bikin belum kalian tahu. penasaran. Iya, intinya yang membuat penasaran. Maka dari itu yuk kita keluar. Ayo ah. Gimana? Congreja, Ya. bersyukur kita ada di penghujung hunting nih. Yo, ini Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Oke, seperti biasanya kita akan memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa sekali dari saya dan Congreja. Ini klasik. Rejakulasi. Jadi apa yang lu rasain, bro? Ya rasanya gimana ya? Rasanya sih gelap dan
perasaan gue juga kayak nggak enak gitu ya. Gak enak gimana? Nggak enaknya kayak Kayak gimana? was-was gitu ya. Was-was. Iya. Serius lo? Serius banget ini. Terus? Ya gitu kayak ada yang ngikutin gitu pas kita ngobrol-ngobrol di dalam gitu. Siapa yang ngikutin? Ya orang-orangnya ya kamera. Iya bener sih, Iya. banyak orang yang ngikutin kita kan di belakang. Ngikutin mulu. Ayo ngikutin guys, ngikutin dia. Asik. Lanjut. Itu, terus apa lagi nih? Ya udah itu aja kan. Udah itu Kalau lu aja. gimana nih? Jadi yang saya rasain juga cuman enggak cuman itu, tapi saya sangat prihatin kepada Romusa yang luar biasa sekali perjuangannya. Dan bayangkan kalau kita hidup di zaman pada kala itu, di 1942 itu. Terus yang tadi ada mitos yang kelewat yang kita nggak bahas gitu ya. Itu katanya kalau di sini tuh nggak boleh kita ngomong lada gitu. Lah itu lu ngomong. Lah itu tadi ngomong. Ya Lah lu. Oke, jadi gini guys. Mitos di sini menyatakan bahwa kita itu nggak boleh ngomong lada. Nah, Walaupun sempat saya ngomong, karena apa? Karena lada ini dikaitkan oleh tokoh masyarakat setempat, bahkan masyarakat luas sudah tahu ketika kita ngomong kata lada itu kita merasakan atau mengalami hal-hal mistis seperti merinding, kepanasan ininya, punduknya, terus bahkan yang paling parah bisa kesurupan. Seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan di dalam juga, bisa sampai kesurupan lalu tidak kontrol, bisa masuk ke air terjun lalu meninggal. Seperti itu. Dan itu mitos yang booming. Jadi intinya itu yang bisa kami sampaikan. Komen di bawah jika pendapat kalian berbeda atau ada kesalahan dari kami tentang hal-hal dari Gua Jepang ini. ya betul banget kan. Intinya ikuti terus jalan-jalan misteri di Dan- Ghost Photography Jangan channel. lupa di like, komen, dan Subscribe. Oke. Intinya itu aja, terima kasih. Kita tutup, tidak usah panjang lebar lagi. Saya Aldi Bepeng. kayak di kelas ini. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dini hari.